melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Pemirsa, pemerintah mempertimbangkan proyek Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk diubah menjadi kawasan rumah susun atau tetap dilanjutkan untuk pusat pembangunan olahraga terpadu. Semangatnya adalah menyelamatkan aset negara. Presiden Joko Widodo secara mendadak mengunjungi kawasan proyek Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden ingin melihat langsung kondisi proyek yang mangkrak sejak 5 tahun terakhir. Proyek ini berlangsung sejak tahun 2009. Namun sekitar tahun 2012 berhenti lantaran proyek pembangunannya syarat dengan korupsi. Presiden menginginkan agar aset negara dalam proyek Hambalang diselamatkan. Untuk itu Presiden mengungkapkan akan menggelar rapat terbatas khusus membahas nasib proyek Hambalang. Proyek pembangunan senilai 1,2 triliun rupiah ini kini dipenuhi padang ilalang. Kondisi bangunan sudah mulai rusak lantaran tidak terawat dan dibiarkan mangkrak. Perabotan lain seperti mesin pendingin ruangan, perabotan rumah tangga juga mangkrak setelah proyek ini dihentikan. Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji lebih lengkap apakah kondisi bangunan masih layak untuk dilanjutkan atau dialihfungsikan menjadi rumah susun. Kajian lengkap ini akan dibahas dalam rapat terbatas. Dari meubiler, ya, furniture sudah masuk semuanya dan dalam posisi yang rusak. AC belum terpasang juga banyak yang rusak. Kemudian apa ini? Lantai, urinoir semuanya juga banyak yang rusak. Ini membutuhkan keputusan segera. Presiden Joko Widodo prihatin dengan proyek Hambalang yang mangkrak. Proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat berlangsung semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo didampingi Menpora Imam Nahrawi dan Menteri PUPR meninjau proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proyek yang terbengkalai hampir 7 tahun lebih itu kini statusnya memprihatinkan. Hampir di setiap bangunan mulai rusak. Setelah meninjau hampir 2 jam, Jokowi memerintahkan Kementerian PU untuk membuat kajian dan studi kelayakan gedung. Selain itu, Jokowi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit kembali proyek yang menelan anggaran negara hingga 1,2 triliun rupiah. Tetapi jika saya ingin nanti turunkan BPKP untuk mengkat di mana, dan kemudian kalau ke depan memang diputuskan dilanjutkan menjadi jelas. Pak, ini pemerintah sendiri sudah pernah menghitung belum Pak? Kira-kira kerugiannya berapa? Belum. Saya kan baru dapat laporan dari Menpora 2 hari yang lalu. Jadi belum. Tapi yang dulu kan sudah terungkap kan masalah ini kan. Ini kan kita tidak berbicara yang lalu, tetapi ke depan ini akan diapakan. Kita berbicara ke depannya. Ada target? Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi menjelaskan bahwa kunjungan mendadak Presiden ke Hambalang bukanlah untuk membuka borok lama apa yang dikerjakan selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah saat ini ingin menyelamatkan aset negara karena menggunakan uang negara. Ada sedikit pun niat seperti itu. Yang ada adalah ayo kita selamatkan aset negara ini. Yang kedua, Kemenpora membutuhkan sarana yang lebih lengkap, lebih luas, representatif untuk melahirkan atlet-atlet Indonesia di masa yang akan datang. Pengerjaan proyek Hambalang dimulai pada Oktober 2009. Saat itu, Andi Malarangin sebagai Menpora menilai perlu dibangun pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional. Namun, proyek tersebut terpaksa dihentikan karena adanya dugaan korupsi dalam pembangunannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Frimaandani, Narendra Wisnu, Metro TV.
Proyek Hambalang hampir identik dengan musibah yang menerpa sejumlah politisi Partai Demokrat. Proyek senilai 1,2 triliun rupiah ini menyeret sejumlah orang berurusan dengan KPK. 3 politisi Demokrat secara sah dan meyakinkan terbukti terlibat dalam korupsi proyek Hambalang. Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng terseret proyek Hambalang. Visi Partai Demokrat itu divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Andi dinilai hakim telah terbukti menerima fee dari proyek Hambalang sebesar $550.000 Amerika. Uang tersebut diterima melalui adiknya, Andi Zulkarnain Malarangeng. Fee tersebut merupakan kompensasi PT Adikarya yang akhirnya memenangkan tender pembangunan proyek Hambalang. Kasus Hambalang juga menyeret nama Angelina Sondah. Bekas anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat itu mulanya hanya divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Namun kasasi di Mahkamah Agung memperberat vonis Pengadilan Tipikor menjadi 12 tahun penjara. Enji dinyatakan terbukti menerima imbalan melalui Mindo Rosalina untuk memuluskan pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Puncaknya, musibah Partai Demokrat dalam kasus korupsi proyek Hambalang menerpa ketua umumnya Anas Urbaningrum. Sama halnya dengan Angelina Sondah, di tingkat kasasi Mahkamah Agung juga memperberat hukuman kepada Anas Urbaningrum dari 8 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara. Anas terbukti melakukan korupsi pencucian uang proyek Hambalang. Dalam kasus Anas, Mahkamah Agung juga mencabut hak politik Anas untuk memilih dan dipilih dalam perhelatan politik. Tim Liputan, Metro TV. Presidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo mengalami kempes ban saat meninjau pembangunan proyek komplek pendidikan olahraga terpadu Hambalang, Jawa Barat yang terbengkalai karena dugaan korupsi. Jokowi prihatin dan ingin proyek yang menghabiskan APBN sebesar 2,7 triliun rupiah itu diselamatkan. Ada kejadian yang tidak biasa saat Presiden Joko Widodo meninjau proyek Wisma Atlet dan Pendidikan Olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Roda mobil kepresidenan yang ditumpangi Joko Widodo kempes pada roda belakang sebelah kanan hingga Jokowi mengganti mobil dengan Toyota Land Cruiser V8. Dalam kunjungannya didampingi Menpora Imam Nahrawi, Jokowi prihatin dengan proyek yang terbengkalai selama 7 tahun dan kondisinya sudah mulai rusak. Jokowi perintahkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat kajian dan studi kelayakan gedung jika akan dibangun ulang. Saya ingin nanti turunkan BPKP untuk mengkat di mana, dan kemudian kalau ke depan memang diputuskan dilanjutkan menjadi jelas. Itu aja. Kenapa ini kita pengen cepat memutuskan? Karena ini biaya untuk pengamanan, perawatan, pemeliharaan juga gede banget bulanannya. Udah yang BUMN yang dulunya bertanggung jawab terhadap ini sudah mengeluh. Proyek ini dibuat saat mantan Menpora Andi Malarangeng menilai perlu dibangun pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional. Namun proyek tersebut terhenti karena adanya dugaan korupsi dan sudah memvonis beberapa terdakwa, termasuk mantan Menpora Andi Malarangeng. Dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Eko Firma Andani, Narendra Wisnu, Metro TV. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yakin 100% akan maju melalui jalur independen pada pemilihan Gubernur DKI 2017. Sementara pesaing Ahok Yusril Iza Mahendra yang belum menemukan pendamping memastikan dirinya untuk maju melalui dukungan dari partai politik. Ahok pun dipastikan akan menjadi pesaing terberat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama yang sering dikenal dengan panggilan Ahok yakin 100% akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Keputusan ini diambil di tengah dukungan beberapa partai politik, diantaranya dari Nasdem, Hanura, PAN, dan PKB. Meski demikian, Ahok tidak menolak dukungan tersebut, namun Ahok menyatakan tetap menghargai dukungan yang digerakkan oleh teman Ahok. Sama teman-teman partai, termasuk para relawan, silakan bekerja, tapi kumpul KTP hanya di teman Ahok supaya formulirnya nggak repot. Kalau kamu mau bekerja yang lain, partai mau dukung, mau kasih kaos macam-macam, silakan partai bergerak. Yang pasti aku nggak ada uang buat biayain.
Jadi tugas saya adalah kerja. Nah, saya kerja sebaik secepat mungkin, mereka juga kerja, dia cari sumbangan, mereka ya urusan mereka, mau patungan, mau apa. Nah, saya duduk manis kerja aja udah. Sementara pesaing Ahok Yusril Iza Mahendra masih belum menentukan pasangannya untuk maju dalam Pilgub DKI mendatang. Saat ini dirinya masih melakukan pendekatan dengan para bakal calon lainnya yang juga ingin maju dalam bursa pemilihan. Yusril memastikan dirinya akan maju melalui dukungan partai politik. Mohon bersabar saja, oleh karena ini kan memerlukan satu negosiasi dengan partai-partai politik. Dan seperti apa pandangan mereka. Hari ini pun saya akan kembali melakukan negosiasi dengan tanda-tanda partai politik sehingga tiba saat nanti akan mengerucut siapa yang akan disepakati bersama untuk menjadi wakil. Selain Yusril, kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta lainnya, Hasnaini Muin, mengaku Ahok akan menjadi pesaing terberat dalam Pilgub DKI. Meski demikian, perempuan yang dijuluki sebagai wanita emas ini tetap percaya diri mencalonkan dirinya karena dari hasil survei lembaga Emrus Corner, nama Hasnaini mengungguli kepopuleran dari beberapa nama cagup lainnya. Tapi saya pribadi, saya ingin maju sebagai calon gubernur dari pihak partai, karena saya kalau maju tidak lewat partai, rasanya saya makan sayur tanpa garam gitu maksudnya. Keyakinan Ahok untuk maju melalui jalur independen tetap dipegang, meski tambahan kekuatan mungkin akan diperoleh dari partai politik. Jika Partai Nasdem, Hanura, PKB, dan PAN sudah memastikan dukungannya, maka dukungan Ahok di DPRD DKI Jakarta adalah sebesar 23 kursi. Dengan dukungan sebesar itu, Ahok sudah memenuhi syarat dan juga dapat maju melalui partai politik. Tim Liputan, Metro TV.